Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Hairansah, Munawarah, Salma Aspiana, dan saya sendiri Zulaiha, dan yang berjudul tentang persiapan dan pelaksanaan diklat. Saja saya Zulaiha, NIM 190101050472, selaku pemateri pertama yang ingin memaparkan materinya, yaitu yang pertama melakukan identifikasi kebutuhan, upaya untuk mengetahui dan mengumpulkan masalah, data, fakta, dan informasi tentang siapa yang perlu dilatih, pelatihan tentang kemampuan apa, mengapa perlu dilatih, apa faktor pendukung yang diperlukan, dan materi mana yang bisa diperoleh sendiri, serta keuntungan yang akan diperoleh lainnya. Identifikasi kebutuhan diklat ini memberikan gambaran tentang kondisi sesungguhnya dari masalah yang dihadapi di lapangan atau yang dirasakan oleh calon peserta pelatih dalam melaksanakan tugasnya, jika dibandingkan dengan apa yang standar. Selanjutnya, materi yang kedua, menyusun program latihan. Langkah pertama dalam pendidikan dan pelatihan adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup rencana pendidikan dan pelatihan harus ditentukan sebelum pengembangannya dimulai guna memberikan landasan untuk persetujuan umum dan tindakan kerjasama. Selanjutnya, teknik dan mekanisme program pendidikan dan pelatihan harus dihubungkan secara langsung dengan yang ingin dicapai. Selanjutnya, agar mencapai sasaran yang diharapkan, pendidikan dan pelatihan harus menggunakan prinsip belajar. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan sebaiknya diselenggarakan dalam lingkup pekerjaan yang sesungguhnya, sekaligus perbandingan antara teori dan praktik. Prosesnya terbagi ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan perencanaan, yang kedua tahapan pelaksanaan, yang ketiga tahapan evaluasi dan tindak lanjut. Mungkin itu saja dari saya serahkan ke pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawarah, NIM 190101050453. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu melakukan rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, pengertian rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah organisasi atau perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan atau terkualifikasi sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan rekrutmen yaitu menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi yang terbaik. Kemudian ada proses rekrutmen. Yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang ketiga, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang keempat, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan keselamatan kerja. Kemudian kita masuk di pembahasan tahapan dalam seleksi. Yang pertama itu ada penerimaan, yang kedua ada tes penerimaan, dan yang ketiga wawancara seleksi, dan keempat pemeriksaan referensi. Pemeriksaan referensi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama personal reference.
merupakan referensi tentang karakter pelamar, biasanya diberikan oleh keluarga, teman terdekat, baik yang ditunjuk oleh pelamar sendiri maupun diminta perusahaan. Yang kedua, ada employment reference, mencakup tentang latar belakang atau pengalaman kerja pelamar. Kemudian yang kelima ada evaluasi medis. Evaluasi medis ini mencakup pemeriksaan kesehatan. Yang keenam ada wawancara atasan langsung. Yang ketujuh keputusan penerimaan. Keputusan penerimaan ini yaitu diterima atau tidaknya seorang karyawan. Kemudian ada juga untuk melakukan rencana pelatihan. Yang pertama membuat skill inventory, dimulai dengan menilai keterampilan karyawan saat ini, bandingkan dengan apa yang diperlukan untuk pekerjaan mereka. Dengan mempertimbangkan bagaimana cara kerja karyawan, apa kekuatan dan kelemahan mereka, di mana mereka bisa mengimport dan diri mereka, kemudian lakukan evaluasi kerjanya. Yang kedua itu memeriksa kebutuhan bisnis. Ketiga, ambil masukan dari karyawan. Kadangkala karyawan juga memiliki gagasan yang jelas tentang yang ingin mereka pelajari. Kemudian yang keempat, membuat rencana bersama. Setelah mengumpulkan semua informasi tersebut, duduklah bersama karyawan tersebut dan buat rencana pelatihan kerja bersama. Saya Salma Ospiana dengan NIM 190101050243 ingin membawakan materi menyangkut 2 poin. Poin pertama itu ialah menyiapkan SDM dan fasilitas. Lalu poin kedua itu ialah penyusunan judul pelatihan. Jadi masuk kepada poin pertama yaitu menyiapkan SDM dan fasilitas. Sebelum kita membahas persiapan SDM dan fasilitas, tentunya kita harus mengetahui apa itu sumber daya manusia atau SDM. Itu merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan terjadinya pelaksanaan diklat, pembelajaran diklat, perencanaan diklat, evaluasi diklat, semuanya itu tidak terlepas dari kendali manusia tersebut. Jadi manusia ini sangat penting di dalam pelaksanaan suatu pelatihan diklat, kegiatan, seperti itu. Lalu masuk kepada fasilitas. Fasilitas itu ialah hal yang mendukung dan memudahkan berbagai kegiatan dan sifatnya itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya fasilitas ini, kegiatan bisa dilakukan dengan cepat, praktis, dan tentunya menguntungkan bagi sekitarnya. Fasilitas yang diperlukan biasanya itu seperti alat, sarana dan prasarana. Contoh sarana itu ialah seperti alat pembelajaran seperti buku paket atau buku penunjang, lalu media pendidikan seperti LCD proyektor, komputer, dan whiteboard atau AC untuk mengademkan, untuk menenangkan, membuat nyaman suasana ketika pembelajaran ataupun pelatihan diklat. Lalu sarana itu bisa berbentuk bahan yang menunjang proses pembelajaran tergantung jenis pelatihan. Seperti itu. Lalu contoh dari prasarana itu ialah ruang administrasi sebagai daftar hadir untuk para peserta, dan bisa juga contohnya seperti ruang penunjang tempat ibadah, seperti tempat ibadah tadi, ruang serbaguna, tempat dilaksanakannya pelatihan diklat,
lalu koperasi, tempat parkir ini sangat penting untuk meletakkan kendaraan ataupun mobil dari para peserta supaya aman. Seperti itu. Tempat ibadah dan kamar mandi tentu saja sangat diperlukan. Seperti itu. Lalu seperti makanan, fasilitas yang diperlukan, dan tentunya di dalam pelatihan diklat itu sertifikat selalu disediakan. Nah, seperti itu. Masuk kepada poin yang kedua, yaitu menyusun jadwal pelatihan. Nah, jadwal pelatihan itu disusun oleh bagian penyelenggaraannya, yang menyelenggarakan pelatihan di setiap lembaga pelatihan dan dikoordinasikan dengan tenaga pelatih atau instruktur. Jadwal dipergunakan sebagai pegangan bagi tenaga pelatih dan penyelenggara dan peserta latihan berlangsung sesuai dengan program latihan. Jadi jadwal ini disesuaikan dengan pelatihan apa yang ingin dilatihkan di dalam diklat tersebut. Nah, jadi jadwal biasanya disusun secara rinci sampai ke tahap jam mengajar dan instrukturnya. Kita dari jadwal pelatihan itu bisa melihat dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi dari adanya jadwal ini, instruktur itu lebih mudah dan para peserta juga lebih mudah untuk mengetahui kapan jam pembelajaran dimulai, kapan pembelajaran berakhir, dan kapan istirahatnya. Seperti itu. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk menjelaskan mengenai materi tentang komponen pelaksanaan pelatihan dan juga strategi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Oke, yang pertama yaitu kita membahas tentang komponen pelaksanaan pelatihan. Nah, komponen pelaksanaan pelatihan itu merupakan unsur-unsur ataupun komponen-komponen yang mesti ada dan tersusun secara sistematis dan berurutan ketika kita sebagai sebuah lembaga atau sebuah instansi ingin melaksanakan sebuah pendidikan dan pelatihan. Nah, yang pertama komponennya itu adalah jenis ataupun tipe program pendidikan dan pelatihan. Nah, jenis ataupun tipe program dan pelatihan ini ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada program developmental. Program developmental ini biasanya berisikan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dunia-dunia pemerintahan. Artinya pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk semacam mempromosikan ataupun memberitahukan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap orang-orang yang nantinya dikenai dan akan bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Misalnya kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan, maka yang diberikan pendidikan pelatihan itu adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Nah, selanjutnya ada juga program ataupun tipe pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pendidikan luar sekolah. Nah, di sini salah satunya bertujuan untuk peningkatan taraf hidup dan perilaku di dalam lingkungan sosial. Di sini misalnya pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan umum, penemuan-penemuan baru, dan juga kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan baru yang sifatnya belum diketahui khalayak ramai. Maka dilakukanlah semacam jenis ataupun tipe program pendidikan luar sekolah dalam pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya ada juga jenis ataupun tipe program dan pelatihan dalam hal pendidikan orang dewasa. Misalnya sini pendidikan dalam bentuk bekal kerja, pendidikan jiwa-jiwa baru, pendidikan kaderisasi, dan lain sebagainya. Itu adalah 3 jenis ataupun 3 tipe program pendidikan dan pelatihan yang sering digunakan oleh sebuah lembaga ataupun instansi ketika menyelenggarakan sebuah pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya yaitu
tujuan program. Nah, tujuan program ini sudah sepatutnya lah dirumuskan sedari awal oleh sebuah lembaga atau instansi ketika mereka ingin mengadakan sebuah pendidikan dan pelatihan. Yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan tujuan daripada program pendidikan dan pelatihan itu adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan secara menyeluruh, secara utuh dan lengkap kepada masyarakat yang sebelumnya mereka masih belum tahu, mereka masih buta akan apa sih sebenarnya ini. Nah, melewati pendidikan dan pelatihan itu mereka diberikan bekal lebih untuk nantinya bisa berguna apa yang mereka dapatkan dalam pendidikan dan pelatihan itu ketika mereka terapkan di dalam dunia kerja. Nah, yang kedua itu ada juga tujuan yang sifatnya untuk tujuan yang sifatnya itu harus dilalui seperti itu. Tujuan ini memang harus dilalui agar nantinya melewati pendidikan dan pelatihan itu tujuan ataupun goals dari setiap lembaga ataupun pendidikan dan setiap lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan itu goalsnya dapat tercapai. Nah, itulah beberapa hal yang penting dan berkaitan yang mana itu ada di dalam komponen pendidikan dan pelatihan. Yang kedua yaitu tujuan daripada adanya program pendidikan dan pelatihan. Maka tujuan secara garis besar dari adanya pendidikan dan pelatihan itu adalah untuk memberitahu kepada masyarakat umum, masyarakat khalayak ramai akan sesuatu yang baru, dan mereka ini biasanya bersinggungan dan berkaitan langsung dengan hal-hal baru tersebut. Maka hal-hal baru yang sebelumnya mereka itu masih asing tadi melewati pendidikan dan pelatihan diharapkan kemampuan mereka untuk menguasai hal-hal baru itu dapat tercapai. Yang selanjutnya itulah sasaran-sasaran program. Nah, sasaran program ini adalah orang yang dikenai ataupun disasar dan dituju akan adanya program pendidikan dan pelatihan. Sasaran daripada program pendidikan dan pelatihan ini harusnya memang sudah dirumuskan sedari awal kepada siapa. Misal pendidikan dan pelatihan dalam bidang pendidikan. Nah, ketika pendidikan dan pelatihannya dalam bidang pendidikan, maka sasaran ataupun orang yang dikenai pendidikan dan pelatihan adalah orang yang bekerja di ruang lingkup pendidikan, baik itu tenaga kependidikan, baik itu tenaga pendidik, staf tata usaha, guru BK, dan orang-orang yang terkait di dalam dunia kependidikan. Kalaupun itu misalnya orang-orang di bidang hukum, maka yang diberikan pendidikan dan pelatihan itulah orang-orang yang bekerja di ruang lingkup hukum seperti itu. Orang-orang di Kementerian Agama misalnya ingin diberikan bekalan masalah haji, maka orang-orang yang diberikan pendidikan dan pelatihan adalah orang-orang yang bekerja di ruang lingkup Kementerian Agama seperti itu. Waktu program, waktu program juga harus disinkronisasi ataupun disesuaikan dengan agenda-agenda tahunan yang ada di setiap instansi ataupun lembaga. Setiap berapa tahun sekali, mungkin setiap berapa bulan sekali perlu diadakannya pendidikan dan melihat situasi dan kondisi juga, karena kalaupun dengan kondisi seperti sekarang sangat tidak memungkinkan misalnya dilakukan pendidikan dan pelatihan secara offline, maka solusinya ataupun jalan keluarnya adalah dengan pemberian pendidikan dan pelatihan secara offline. Nah, seperti itu. Maka penting juga bagi sebuah lembaga atau instansi itu menyusun sebuah program di mana nantinya mereka itu dalam jangka waktu tertentu, baik itu dalam jangka tahunan, baik itu dalam bulanan, mingguan, harian, atau sebagainya, mereka sayapnya menyisipkan adanya program pendidikan dan pelatihan kepada orang-orang ataupun pihak-pihak yang dikenai hal-hal baru dari adanya kebijakan yang mereka keluarkan. Maka untuk mendukung, mempercepat pemahaman mereka terhadap kebijakan-kebijakan ataupun hal-hal baru yang diterapkan tadi, maka salah satu solusinya adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Nah, kurikulum program yang kelima itu kurikulum program. Kurikulum program ini adalah bahan ajar yang diberikan kepada para peserta ataupun sasaran daripada program pendidikan dan pelatihan ini tadi. Di setiap pendidikan dan pelatihan programnya itu selalu memiliki kurikulum ataupun bahan ajar. Nah, bahan ajar ini biasanya menyesuaikan waktu dan keadaan juga. Apakah ini nantinya sesuai ataupun tidak, itu mesti melalui kajian lebih lanjut lagi dari pihak-pihak yang berwenang seperti itu. Artinya penyusunan kurikulum
program pendidikan dan pelatihan ini adalah hasil hasil rembukan bersama dari pihak-pihak yang berwenang untuk menyusun kurikulum program pendidikan dan pelatihan, tergantung di instansi mana program pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan. Kalau itu misalnya di ruang lingkup Kementerian Agama, pendidikan masalah manasik haji, misalnya penyelenggaraan umrah ataupun pelaksanaan hari-hari besar seperti itu, maka yang melakukan penyusunan kurikulum program itu adalah orang-orang yang ada di ruang lingkup instansi tersebut yang berwenang untuk itu. Metode yang digunakan dalam dalam pendidikan dan pelatihan ini bermacam-macam metodenya. Ada yang metode itu sifatnya secara langsung, misalnya ada yang sifatnya itu secara tidak langsung, dan menyesuaikan situasi dan kondisi serta sasaran ataupun orang-orang yang berada ataupun dikenai kebijakan-kebijakan baru dari adanya kebijakan-kebijakan baru itu tersebut. Metode itu tadi pun menyesuaikan agar nantinya pemahaman dari para peserta ataupun sasaran itu dapat lebih cepat mengalami proses pemahaman seperti itu. Nah, metode ini sifatnya berkembang juga seiring dengan zaman yang semakin berkembang, seiring dengan perkembangan teknologi, maka metode-metode yang digunakan dalam pendidikan dan pelatihan juga semakin berkembang, menyesuaikan dengan objeknya, menyesuaikan dengan tempatnya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Selanjutnya adalah media. Nah, kalau metode tadi adalah cara ataupun sesuatu yang dapat membantu, metode tadi adalah cara yang digunakan oleh tutor ataupun pengajar yang ada di dalam program pendidikan dan pelatihan, maka media ini adalah alat yang membantu metode itu tadi dapat berjalan dengan maksimal. Nah, metode tanpa alat juga tidak dapat maksimal. Alat tanpa metode juga tidak akan maksimal. Jadi metode dengan alat yang ada di dalam program pendidikan dan pelatihan itu keduanya adalah sesuatu yang saling berhubungan satu sama lain, di mana adanya metode dan alat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya itu saling menguatkan. Nah, media ini tadi adalah alat yang digunakan bagi seorang tutor bagi dia menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam kurikulum program itu kepada mahasiswa melewati metode itu, bagaimana caranya dapat lebih cepat diserap, dapat lebih cepat dipahami, dapat lebih cepat dimengerti oleh sasaran-sasaran atau orang-orang yang berada di dalam program pendidikan dan pelatihan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang ke-8 yaitu evaluasi. Nah, evaluasi inilah bentuk tindak lanjut dari adanya program pendidikan dan pelatihan guna menjadi perbaikan bagi program ini, apakah nantinya di tahun-tahun yang akan datang ataupun di waktu-waktu yang akan tetap berlanjut ataupun tidak. Nah, itulah pentingnya evaluasi. Evaluasi itu tidak mesti sifatnya sesuatu yang gagal, sifatnya sesuatu yang tidak berhasil. Jikalau kegiatan itu pun nantinya berhasil, jikalau kegiatan itu nanti pun dapat mendatangkan efek yang amat positif bagi sebuah lembaga, maka evaluasi tetap penting keberadaannya. Nah, evaluasi ini jikalau memang di dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan itu tadi terdapat kekurangan, maka melalui evaluasi tadi itu dapat menjadi semacam perbaikan. Jikalau di dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan itu tadi masih terdapat misalnya sudah sesuai dengan ekspektasi, sudah sesuai dengan harapan, maka peran evaluasi hadir di situ untuk menjadi semacam pengembangan. Nantinya pendidikan dan pelatihan ini apa sih yang perlu ditambahkan, apa sih yang perlu diperbaharui seperti itu. Karena kan sifatnya pendidikan dan pelatihan ini adalah sesuatu yang secara kontinu terus-menerus dapat berkembang seperti itu. Tidak monoton ataupun dinamis, artinya selalu bergerak, tidak statis seperti itu. Ya, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya mengenai komponen pelaksanaan pelatihan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi dalam pelaksanaan diklat. Selanjutnya, strategi dalam pelaksanaan diklat itu yang pertama adalah strategi untuk menambah ilmu pengetahuan. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan yang paling terdengar ataupun terlihat secara kasat mata itu adalah untuk menambah pengetahuan serta wawasan dari orang-orang yang memiliki
pengetahuan dan wawasan berlebih kepada mereka-mereka yang itu belum memiliki wawasan dan pengetahuan akan sesuatu itu tadi. Jadi misalnya ketika ada program-program tertentu yang sifatnya ini tidak semua orang di lembaga atau instansi itu mengerti akan hal tersebut, maka pihak-pihak yang di atas yang mereka itu mengerti, yang mereka itu paham akan hal itu, misal ketika ada undang-undang tentang perkawinan, maka tidak mungkin secara sepihak orang-orang yang ada di ruang lingkup bawah itu dapat mengerti secara langsung, maka perlu adanya penjabaran ataupun pendidikan dan pelatihan bagaimana sih pelaksanaan daripada undang-undang perkawinan ini dapat berjalan secara searah dari atas sampai ke bawah. Nah, maka itu perlu adanya pendidikan dan pelatihan. Maka salah satu strategi yang pertama yang digunakan untuk pelaksanaan diklat itulah untuk menambah ilmu pengetahuan. Di antara metode yang digunakan untuk strategi dalam menambah pengetahuan itu adalah misalnya dengan pemberian buku materi ataupun materi tertulis dari pihak tertentu yang berwenang. Misalnya selanjutnya ada pemberian kuliah umum dan presentasi. Yang ketiga adanya diskusi terpadu dan pemberian tayangan video tayangan video edukasi seperti itu. Itu adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk strategi pelaksanaan diklat dalam hal menambah ilmu pengetahuan serta wawasan. Yang kedua yaitu strategi yang sering digunakan dalam pelaksanaan diklat adalah strategi untuk meningkatkan keterampilan. Nah, jika tujuan pendidikan dan pelatihan itu adalah untuk menambah keterampilan peserta, maka aktivitas-aktivitas lapangan menjadi semacam sesuatu hal yang sangat amat penting keberadaannya bagi sebuah keberhasilan pendidikan dan pelatihan. Nah, di antara metode-metode yang digunakan untuk mendukung strategi pelaksanaan diklat dalam meningkatkan keterampilan itu misalnya dengan role play. Role play itu adalah bermain peran, artinya kita diberikan kewenangan untuk bermain peran. Misalnya kita memainkan peran siapa sebagai siapa, maka itu secara tidak langsung menjadikan kita memiliki keterampilan khusus. Selanjutnya itu simulasi. Nah, pemberian simulasi juga amat penting untuk meningkatkan keterampilan. Nah, selanjutnya adalah on the job training. On the job training itu kalau kita artikan secara kata per kata itu adalah berlatih sambil bekerja ataupun PPL, PKL. Nah, itu adalah salah satu hal yang termasuk dalam on the job training. Artinya ketika kita berlatih kita juga langsung bekerja. Nah, disitulah salah satu hal yang dapat meningkatkan skill keterampilan kita dalam menguasai suatu bidang tertentu. Selanjutnya adalah pengarahan aktivitas sesuai dengan yang diarahkan. Nah, itu adalah beberapa hal yang dapat dilakukan bagi kita dalam memberikan strategi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua yaitu dengan meningkatkan keterampilan. Yang ketiga itu dengan strategi untuk menumbuhkan sikap. Nah, strategi selanjutnya dari pelaksanaan diklat adalah dengan menumbuhkan sikap. Strategi ini biasanya menjadi salah satu tolak ukur ataupun parameter untuk membangun sebuah keberhasilan bagi sebuah tim. Perilaku yang efektif, positif, dan lainnya juga dapat menjadi semacam dasar komunikasi yang berujung pada sebuah win-win solution. Artinya strategi yang digunakan untuk menumbuhkan sikap dalam strategi pelaksanaan diklat ini adalah semata-mata ditujukan untuk pengembangan sikap ataupun pengembangan karakter dari para peserta ataupun sasaran daripada program pelaksanaan diklat itu tadi. Beberapa metode yang biasanya familiar untuk digunakan dalam strategi menumbuhkan sikap di dalam strategi pelaksanaan diklat itu adalah dengan diskusi terpadu, diskusi kelompok, studi kasus, debat, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan mengenai komponen pelaksanaan pelatihan dan juga strategi yang sering digunakan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Salah hilapnya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya ialah kegiatan pelaksanaan diklat.
Di dalam pelaksanaan diklat itu secara garis besarnya penyelenggaraan pelatihan ada 2 hal penting yang perlu dilakukan oleh panitia penyelenggaraan, yaitu ada 2 tahap. Tahap pertama itu tahap persiapan dan tahap yang kedua itu ialah tahap pelaksanaan pelatihan. Jadi di tahap persiapan itu namanya persiapan operasional. Persiapan pelaksanaannya itu meliputi dari pertama itu pemberitahuan atau undangan kepada para peserta untuk mengenai info kegiatan pelaksanaan diklat tentunya. Lalu yang kedua pemberitahuan atau undangan kepada fasilitator atau narasumber. Nah, narasumber di sini ialah yang memberikan materi mengenai pembelajaran yang ada di dalam pelatihan diklat. Lalu yang ketiga itu penetapan tempat penyelenggaraan dan fasilitas yang tersedia. Nah, di sini sudah ditentukan tempat di mana tempat yang akan digunakan untuk pelatihan diklat tersebut dan fasilitas apa yang diperlukan dan yang tersedia yang bisa digunakan untuk dilaksanakannya pelatihan diklat tersebut dan menunjang pelatihan. Lalu yang keempat itu mempersiapkan kelengkapan bahan pelatihan. Di sini juga sangat perlu untuk disiapkan apakah alat yang untuk digunakan nanti sudah lengkap. Jadi ketika selama acara berlangsung itu semua kendala ataupun masalah kurang lebihnya sudah terkurangi, sudah sedikit berkurang karena sudah dipersiapkan lebih dulu sebelumnya. Lalu tahap yang kelima itu mempersiapkan konsumsi. Konsumsi ini juga sangat penting, yang mana di dalam pelatihan diklat tentunya akan menguras tenaga oleh dari narasumber maupun dari peserta. Jadi sangat diperlukan konsumsi agar mengembalikan tenaga dan stamina para peserta maupun narasumber. Lalu tahap pelaksanaan pelatihan itu secara umum alur pokok yang ditempuh dan dalam pelaksanaan diklat ialah pertama itu pembukaan pelatihan. Pembukaan pelatihan itu tentunya dibuka oleh dari penyelenggara pelatihan tersebut. Lalu yang kedua itu pencairan suasana. Jadi di poin yang kedua ini suasana agar tidak terlalu tegang. Jadi ada panitia mungkin yang bisa bertugas untuk mencairkan suasana, bisa melewati acara seperti door prize ataupun kuis-kuis agar tidak terlalu membuat tegang selama pelatihan diklat tersebut. Lalu yang ketiga itu pembahasan materi. Nah, di sini sudah masuk kepada inti dari pelaksanaan diklat, yaitu sudah masuk kepada pembelajarannya, yaitu pembahasan materi pelatihan dan rangkuman. Di sini mungkin dari narasumber ataupun penyelenggara meminta para peserta untuk membuat rangkuman, nah agar nanti bisa dievaluasi dan ditindak lanjut pelatihan tersebut, apakah sudah ada perkembangan dan jika sudah ada perkembangan bisa ditindaklanjuti agar bisa berkembang. Seperti itu, mungkin hanya itu penyampaian dari kami kelompok 9. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Bapak Selamat Maulana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.